Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, buat yang baru bergabung, kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak semuanya ya. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah dicintai jin kok bisa? Nah loh, ada masalah apa nih sampai dicintai sama jin? Nah tapi sebelum kita lanjut, saya akan mengajak lagi melihat sebuah video tayangan lagi ya tentang wanita diduga diteror jin nih yang menyukai dirinya dengan tulisan-tulisan yang berbau amis seperti bau darah. Wow, seperti apa? Ini di tayangannya nih. Nah gimana tuh kalau gitu? Apalagi tadi nih sebelum iklan ada pertanyaan juga bagus. Bangun tidur ada aja yang biru-biru di tangan lah, di mana lah, di paha lah. Katanya ada yang bilang itu disukai sama jin, ada yang bilang itu dicubit sama jin, ada yang dibilang itu disenggol sama jin. Sebenarnya ada nggak sih dalam Islam kalau kita itu ditanda-tandain sama jin kalau jin tuh suka sama kita? Mau izin menjelaskannya Ustadz Bon? Baik, terima kasih banyak Mas Fadli, izin Ustaz Ahmad Khan, Ustaz Sams, dan semuanya. Ketahuilah satu hal buat kita. Sesungguhnya fakta menyatakan bahwa bangsa jin itu menyakiti manusia dan tidak bisa dipungkiri juga. Dan harus dicamkan. Seandainya bukan karena pertolongan Allah, dengerin. Seandainya bukan karena pertolongan Allah, bisa jadi kita ini maaf, itu dengan mudahnya jin mengganggu kita. Betul tidak? Karena dia bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat dia. Betul. Berarti dia tunggu dulu. Dengan inilah kita minta tolong kepada Allah lewat adanya doa. Nah, kalau kita bilang, oh dia bisa, tidak. Jangan pernah berkata ini gara-gara setan, gara-gara jin, dia merasa bangga. Maka harusnya kita kuat. Karena kita ini adalah inni ja'ilun khalifatan fil ardi. Menjadi khalifah di muka bumi ini. Memang sebelum manusia hadir di muka bumi ini, yang terdahulu adalah jin dulu yang tinggal. Kemudian mereka pergi ke bukit, ke lembah dan sebagainya, ke laut dan sebagainya. Lalu kitalah yang menghuni bumi ini dan kitalah sebagai khalifahnya. Jadi tidak usah takut. Makanya tadi Sasam sudah bagus jelasin. Kalau masuk rumah baca basmalah sehingga tertutup. Kalau buka pakai baju baca doa, buka baju baca doa, masuk toilet baca doa. Mereka tidak akan mungkin bergabung sama kita. Setan tidak akan bisa masuk ke rumah kita, jin tidak bisa masuk ke rumah kita kalau kita membaca doa sebelum masuk. Tidak bisa makan bersama kita kalau kita baca doa. Tidak akan mungkin masuk ke dalam. Kalau ya, ada nggak tanda-tandanya dicintai jin? Ada, memang ada. Mau tahu tanda-tandanya? Mau tahu tanda-tandanya? Mau. Itu tadi susah nikah. Oh, suka mimpi sesuatu yang datang terus gitu. Kalau udah pernah menikah terus istrinya meninggal, terus belum nikah lagi itu gimana? Beda urusan di situ. Oh masa. Tepuk tangan dong buat Lana. Ya Allah, giran dia aja beda urusan. Jamaah. Ini kita lanjut lagi nih, ya ini buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya. Tadi kata Ustadz Maulana, yang suka mimpi. Nah loh, ada jin itu kadang-kadang katanya suka dalam mimpi kita tuh masuk. Maaf ya sebelumnya, sampai melakukan hal-hal yang orang-orang dewasa lakukan. Nah pertanyaannya, apakah itu mimpi itu pertanda bahwa dia dicintai oleh jin? Coba kita tanya sama guru kita Ustadz Syam. Wah, Fatul Ustadz Syam. Baik, tapi guru-guruku jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka dulu surah Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
salah satu rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala jikalau kita berbicara tentang tidur ini, maka di saat seseorang tidur Allah menggenggam daripada ruhnya. Lalu ketika Allah berkehendak untuk menghidupkan kembali setelah dia tidur, maka Allah kembalikan ruhnya. Tapi ada orang-orang ketika dia tidur dia digenggam dan tetap digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah biasa yang kita kenal dengan istilah orang yang tertidur namun dia tidak terbangun kembali, yakni orang yang meninggal dunia. Lalu ketika tertidur kadang-kadang kita mimpi. Lalu bisakah jin ini berinteraksi dengan manusia di dalam mimpi, atau bisakah jin ini mengganggu manusia sampai ke dalam mimpinya? Satu dalil bahwasanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, siapa yang melihatku di dalam mimpinya, kata Nabi SAW, berarti dia benar-benar melihatku. Karena jin itu ataupun syaitan itu tidak bisa menyerupaiku, kata Nabi SAW. Atau kama qala Rasulullah SAW. Berarti jin itu bisa masuk ke dalam mimpi seseorang. Syaitan itu bisa mengganggu seseorang melalui mimpinya. Bahkan bisa melakukan apapun kecuali menyerupai baginda Nabi SAW. Jadi kalau cuma menyerupai opa-opa Korea pasti bisa dia. Ya, menyerupai daripada gadis-gadis Korea pasti bisa itu jin itu. Maka dia menggoda manusia dari mimpinya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Allah itu tidak pernah, mohon maaf, tidak pernah mimpi basah. Para Nabi Allah itu tidak pernah mimpi basah. Kenapa? Karena salah satu penyebab keseringan mimpi basah adalah ketika seseorang banyak daripada terganggu daripada gangguan jin. Jadi termasuk gangguan jin ketika seseorang banyak daripada mimpi basah tadi. Karena Nabi Allah tuh, wali-wali Allah tuh tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah kisah daripada baginda Nabi SAW, kemudian diteruskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab sedang berada di mimbar, Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, apakah Sa'wad bin Qarib sudah masuk masjid? Kata sahabat Nabi, belum ada wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab, nanti kalau ada Sa'wad tanya gimana kisahnya dia bisa masuk Islam. Tiba-tiba datanglah Sa'wad bin Qarib radhiyallahu anhu dalam masjid. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada Sa'wad, Sa'wad, ceritakan bagaimana kau masuk Islam. Kata Sa'wad, lucu ceritanya. Waktu itu saya sedang berdagang. Ketika saya mampir di India, saya bertemu dengan penasehat saya. Mohon maaf nih sahabat-sahabat, penasehat saya dulu waktu saya belum masuk Islam, saya punya penasehat dari bangsa jin. Kemudian dia masuk ke dalam mimpi saya. Dia katakan, ada utusan Allah dari cucunya Luai. Ada utusan Allah dari cucunya Luai. Maka saya langsung bergegas menuju kota Makkah dan menemui Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun sudah tahu nama saya. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang masuk Islam justru karena dimasuki mimpinya oleh jin. Masya Allah. Jadi kita, ya itu karena sahabat Nabi. Kalau sekarang yang dimasuki mimpinya oleh jin berarti dia kurang baca doa sebelum tidur. Iya benar. Ajarin baca doa dulu makanya Ustaz. Bismikallahumma ahya wa amut, atau Bismikallahumma amutu wa ahya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khairan katsiran. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Nah nih ya, buat jamaah Islamitin yang ada di rumah, saya masih punya video menarik nih buat kita sama-sama saksikan. Ada tayangan tentang seorang ibu yang hamil, tiba-tiba janinnya hilang. Katanya diambil jin. Coba kita lihat tayangannya. Wallahualam bisawab kayak gitu ya. Tapi memang gini, ada keterangan dari dokter spesialis bidan dan kandungan di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ini namanya hampir mirip saya. Kalau saya Ahmad Fadli, dia Muhammad Fadli. Dia bilang, menyebut bahwa bayi atau janin itu hilang dalam kandungan. Ini nggak mungkin terjadi seharusnya. Karena katanya meski demikian, katanya ada orang yang periksa apa segala macam karena mungkin nggak pakai alat USG atau apa ya. Ini istilahnya untuk kondisi tersebut memang ada, dikenal dalam istilah kedokteran itu namanya pseudocysis kalau nggak salah, atau hamil semu. Nah ini kehamilan semu ini adalah kondisi ketika seorang merasa atau mengalami dirinya seperti orang hamil, namun sebenarnya dia nggak hamil. Nah ini Ustadz Ahmad kan mau izin, tapi kan kita nggak tahu ya yang namanya goib ini kan segala sesuatu ini bisa aja terjadi. Ya. Apakah Ustaz Muhammad kan nggak lagi hamil kan? Nggak hamil semu maksudnya. Iya. Apakah ini memang benar dia jangan-jangan anaknya jin terus tiba-tiba udah gede hilang atau bagaimana nih Ustaz Ahmad kan? Mohon izin penjelasannya, Fadhol. Jamaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sama-sama kita dengarkan bahwasanya dalam istilah medis itu tidak ada yang namanya janin atau bayi yang hilang. Yang ada menurut istilah medis
itu dinamakan dengan kehamilan palsu atau kandungan semu, atau juga biasa dikenal dengan istilah medis pseudokiesis, atau biasa juga dikenal dengan hamil anggur. Maksudnya apa? Keadaan seorang perempuan yang ketika dia merasakan seperti apa yang dirasakan oleh wanita yang hamil, tetapi sebenarnya dia tidak hamil. Nah, ini bisa disebabkan seperti ini, sehingga ketika dia mengecek kandungannya ternyata dia tidak hamil, maka bisa dia bilang bahwa ini adalah diambil jin dan lain sebagainya. Tetapi kalau seandainya memang ternyata dia sudah periksakan kandungan, dia sudah lihat bahwa ada janinnya, lalu kemudian tiba-tiba menghilang, maka ini di dalam Islam bisa saja terjadi atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu nggak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah mungkin bisa jadi ada campur syaitan atau jin di situ? Bisa jadi. Kenapa? Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau mengingatkan, lau anna ahadakum aroda an ya'ti ahlahu faliyakul bismillah wa qul Allahumma jadibna syaitan wa jadibi syaitan marazaqtana fa in walada lahu walad lam taduru syaitan abada. Kata Rasul SAW, siapa orang suami yang ingin mendatangi istrinya melakukan jima atau hubungan suami istri beribadah, maka hendaknya dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ucapkan Allahumma jaribna syaitan wa janibi syaitan marzaqtana. Ya Allah, jauhilah perbuatan ibadah kami daripada godaan syaitan, dan jauhilah anak kami nanti yang kau karuniakan daripada godaan syaitan. Makanya kata Nabi, kalau ini dibaca, maka insya Allah kalau anak itu nanti lahir, dia nggak akan tergoda sama sekali atau diambil atau ditipu oleh syaitan. Makanya hati-hati ya. Biasanya kalau perempuan lagi hamil, yang paling seneng deketin itu jin atau setan namanya umusibyan, yang demen sama anak kecil dalam kandungan. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga dijelasin, ada tuh kisahnya. Nabi pernah menceritakan ada setan gemuk ketemu sama setan kurus. Setan gemuk ketemu sama setan kurus. Kenapa? Disebabkan karena mereka ini bercerita, ya. Kata yang gemuk dia bilang, kenapa kamu kurus? Lalu kemudian kata yang kurus, kenapa kamu gemuk? Bagaimana ceritanya? Sambung ntar insya Allah ya di segmen berikutnya. Masya Allah, masih panjang ini masih ya. panjang. Tapi kalau misalnya di dalam Islam itu memang bisa aja kejadian seperti itu sebenarnya ya. Makanya mau tahu kan ya, nanti kita terusin. Oh Masya Allah, makasih banyak Ustaz Ahmad Khan yang bikin kita penasaran. Tepuk tangan dong buat Ustaz Ahmad Khan. Aduh, jazakallah khairan kasiran ilmunya. Jamaah, kita lanjut lagi sekarang, waktunya kita memberikan kesempatan buat jamaah yang di rumah dan juga di studio nih untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang pertama dari jamaah Islami Tinda yang ada di rumah dulu nih, dari Instagramnya Intan Giandina ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak usia 1 tahun. Anak saya itu sering menangis jam 2 pagi dan ada yang bilang anak saya diganggu oleh jin yang menyukai saya dari dulu, dan benarkah hal tersebut menandakan jin itu cemburu kepada saya? Wah nih, coba tanya Ustadz Syam. Ustadz Syam, gimana Ustadz Syam? Tadi sudah dijawab sama Ustadz Ahmad Khan, ada memang jin yang suka mengganggu anak kecil namanya umusibyan. Yang kedua, anak kecil itu kan apalagi umurnya 1 tahun baru bisa menangis ya, maksudnya cara mengeluhnya adalah menangis. Jadi dia mimpi buruk itu pasti akan menangis. Kemudian yang kedua bisa jadi ada sakit di area tubuhnya. Makanya dulu kami pernah ditegur sama orang tua kami, jangan kok kasih ketawa terus anakmu, nanti mimpi buruk. Jangan kasih ketawa terus, jangan digelitikin, ntar susah tidurnya malam, jangan digelitikin. Awalnya kami bilang, apa sih ini orang tua gitu, kita orang ketawa-ketawa anaknya kok. Pas kami tanya ke dokter, kata dokternya subhanallah, itu memang menyebabkan anak gelisah di malam hari. Kenapa bisa? Namanya overstimulasi. Terlalu overstimulasinya ketika dia lagi aktif, kita gelitikin, kita bikin dia ketawa, akhirnya malam hari dia gelisah, dia pikir dirinya masih main padahal udah tidur, makanya dia menangis di tengah malam. Tapi kalau dikatakan ada jin yang menyukai saya, maka cara pencegahannya itu tadi, jangan sampai menyalahi sunnah. Artinya mau buka baju baca doa, mau mandi baca doa, mau keluar kamar mandi baca doa, mau makan baca doa, dan insya Allah dengan cara itu Allah melindungi kita dan Allah tidak mengizinkan jin mengganggu anak kita.
kita. Terima kasih banyak Ustaz Syam Sama-sama, Mas Fadli. jawabannya. Ya Ustaz Syam ini agak netral ya, dia nggak terlalu menyalahkan jin mulu disalahin. Kadang orang tua juga salah, gangguin anaknya overstimulasi di siang hari, anaknya malah mengigo. Oke, sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah di studio untuk bertanya. Yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya. Ayo, mana? Sebentar, saya kasih sebelah sini dulu. Mohon izin Ibu. Ayo dari sebelah kanan, boleh berdiri, iya? Iya, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarsah dari Majelis Taklim Ar-Mursanah Bandung. Bandung, tepuk tangan dong buat Bandung. Silakan Ibu pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz, Iya. apakah benar jika memakai wewangian dengan wangi tertentu bisa mengundang jin? Apakah wangi tersebut yang bagaimana? Yang bagaimana? Ya, saya pernah lihat ada pengajian yang membakar dupa. Wah. Apakah hal tersebut juga bisa mengundang jin? Jin, Itu datang ke saja. pengajian juga maksud Ibu ya. Pengajian tetapi membakar dupa. Oh, pengajian tapi bakar dupa. Seperti Itu aja Ibu. Itu saja. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ibu. Nah ini gimana Ustaz tamatkan? Mau izin dijawab nih. Apakah dalam pengajian kalau masalah bakar dupa jin pada datang juga ikut ngaji atau gimana? Mau izin silakan Fadil. Jamaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya bakar buhur ini adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam syariat dan dilakukan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Buka kitab ya, di dalam kitab Nihayatul Mufid, di dalam kitab Al-Minhaj, di dalam kitab Syarah Minhaj yaitu kitab Majmu', di dalam kitab Bulghatul Tulab, di dalam kitabnya Albani, bahkan Albani sendiri di dalam kitabnya yaitu As-Sahih wa Dhaif membenarkan hadis istijmar yaitu membakar buhur. Ya, dia mengatakan bahwa hadis itu hadis sahih. Lalu kemudian juga disampaikan juga dalam kitab Syarah Sahih Muslim bahwasanya apa? Bahwasanya ihraqul buhur inda dzikrillah taala ka qiraatil Quran au majlisul ilmi lahu aslun fi sunnah. Bakar buhur atau dupa itu adalah sesuatu yang dianjurkan ketika kita mengingat Allah seperti membaca Al-Quran atau duduk di majelis ilmu, maka itu ada asalnya di dalam sunnah. Seperti apa sih buhur? Boleh izin? Nah ini kita kasih lihat ya. Nah ini buhur nih. Ini buhur. Nah Ambil lagi itunya biar boleh. Gimana? Coba ini panas gak? Ntar dulu megang yang mana ini? Nah nih perhatikan jamaah ya Mas Fadli ya, dibantu ya. Oke. Nah ini namanya adalah mabkhoroh, tempat daripada pembakaran buhur. Yang di dalamnya ini adalah arangnya. Lalu kemudian ini adalah buhurnya. Dan buhur ini macamnya punya wangi yang berbeda-beda. Lalu kemudian ada yang memang mereka itu membakar dengan buhur dari gahru ya, atau juga dari wangi-wangian yang lain. Nah sekarang pertanyaannya, apakah hal ini dibolehkan dalam syariat? Sangat dianjurkan dan dibolehkan. Kenapa? Karena kata sahabat Ibnu Umar, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW, karena Nabi SAW ijtamara bil ulwah. Rasulullah itu beliau suka membakar buhur dengan kayu ulwah. Jadi dibolehkan. Dan Rasulullah itu yuhibbu raih thayyib, dan Rasulullah cinta kepada wangi-wangian yang harum. Masya Allah. Nah, pertanyaannya, apakah nanti akan mengundang jin? Justru tidak. Ya, kecuali kalau memang mereka jin-jin yang muslim, mereka adalah jin-jin yang memang mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau jin-jin yang kafir, yang munafik, maka mereka la yuhibbu raiha thayyibah wa inna ma yuhibbu raiha al-karihah. Mereka itu enggak suka dengan wangi-wangi yang harum, tetapi mereka suka dengan wangi-wangi yang bau atau yang tidak sedap atau yang lembab ya. Yang lembab-lembab. Tapi kalau buhur ini memang disunahkan. Dan ini adalah sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya boleh kita bakar buhur. Bahkan saya sering di rumah
bakar di ruang tamu, bakar di majelis taklim, bakar buhur. Kenapa? Satu, karena menjalankan sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad. Yang kedua, karena wewangian. Wewangian ini Tapi harum. kata tadi ibu ada nanya juga kalau wewangian apa yang disukain sama jin? Nah, biasanya kalau wewangian itu, jin itu tidak suka dengan hal-hal yang wangi. Oh, justru Jin nggak justru suka Bu. dengan yang bau-bau. Oh, Ya, begitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Ahmad kan. Boleh pegang lagi nih, saya mau Iya, boleh. ngomong ya. Waduh, Bisa jamaah, aja, Mas Masya Allah Fadli. luar biasa ya. Masya Allah. Ternyata memang nih kita nih harus belajar. Jangan hal-hal tiba-tiba pengajian, ada wangi-wangian buhur, ternyata dibilang, wah ini tempat pengajian jin. Apa? Iya Bu? Iya. Padli. Mau nanya apa Ibu? Mas Padli, Iya. Mas Padli. Apa? Ibu makasih banyak. Ah jadi ngerepotin. Aduh ini apa sih? Oleh-oleh. Oleh-oleh, saya pikir oleh-oleh, ini mah garam. Oh, Saya di rumah juga iya. punya kalau beginian mah Bu, ngapain Ibu ngasih saya ginian? Ya Allah tutup lagi dah. Garam, asin. Makanya orang mau nanya dikirain kasih oleh-oleh. Garam, Bapak di rumah garam lagi habis ya? ini gini. Sebenarnya Ibu mau nanya apa sih? Iya, ayo, Sampai Bu. bawa-bawa garam. Sampai bawa-bawa garam, kenapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, lihat kamera sebelah sana ya. Oke, ya. Pak Ustadz mau bertanya, apakah benar kalau kita menaburkan garam di rumah itu akan menghalau jin masuk ke rumah Oh gitu. dan tidak kaitannya garam mencintai itu. kita? Iya, bukan oleh-oleh. Bukan buat Berarti oleh-oleh. apakah garam itu sebagai penangkal datangnya jin? Betul. Setahu saya, garam itu kalau tabur di rumah itu penangkal datangnya ular. Iya, bener Ibu ya? Ular. Iya kan, bener gak sih? Mau tahu? Mau. Kita bahas ya, apa aja yang bisa menangkal datangnya jin. Setelah yang satu ini, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener setahu saya. Ya, ini